Perkenalkan, saya Muhammad Ali Maulidin dari Universitas Terbuka, Fakultas FKIP Keguruan PGSD, NIM 856708517, ingin menyampaikan sedikit materi pembelajaran yang telah saya rangkum dari RPP, yang dimana saya akan menjelaskannya nanti di video selanjutnya. Adapun kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada dosen pembimbing Pak Umar, terima kasih atas bimbingannya. Semoga hasil yang saya lakukan ini bisa membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Di sini Bapak akan mengajarkan materi tentang makhluk hidup, tapi di sana dia merangkup 3 mata pelajaran ya. Materi yang pertama yang kita bahas adalah penafsiran bilangan, yang kedua pentingnya hak dan kewajiban, yang ketiga mengidentifikasi pertanyaan yang baik. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi ini, Bapak akan mengabsen, yang dimana absen tersebut akan melihat siapa yang hadir, siapa yang tidak. Apakah hadir semua? Hadir? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, yang dimana doa tersebut akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas boleh dipersilakan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk mengawali lagi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dimana itu akan menumbuhkan rasa patriotisme ke dalam diri kita. Nyanyikan lagu Indonesia Raya, mulai. Selesai. Baik, untuk materi yang pertama kita akan belajar tentang penafsiran bilangan pecahan. Apa itu penafsiran bilangan pecahan? Suatu proses cara menghitung dengan cara membulatkan agar mempermudah bilangan yang akan kita hitung. Nah, di penafsiran bilangan pecahan tersebut memiliki 3 penafsiran. Yang pertama, baik, penafsiran yang pertama itu penafsiran tinggi, yang dimana penafsiran tinggi itu membulatkan suatu bilangan yang lebih tinggi dari satuan tersebut. Yang kedua, lakukan operasi bilangan pecahan yang akan kita hitung. Adapun cara menghitungnya, yang pertama penafsiran tinggi itu, jadi bilangan tadi dibulatkan dari angka 1 ke angka 9 ke yang lebih tinggi. Jadi contoh, misal 6,9, kan 9 itu lebih dari 5, jadi ke atas. Nah, jadi dibulatkan ke atas, bukan ke bawah. Yang kedua, penafsiran rendah. Jadi pembulatan dari angka 1 sampai angka 9 ke bawah. Contoh 6,3, kan itu kurang dari 5. Karena 5 ini tengah-tengah dari suatu bilangan. Jadi kalau dia 5 ke atas itu berarti tinggi, kalau dia 5 ke bawah itu berarti rendah. Jadi misal 6,3 tadi bisa dibulatkan menjadi 60. Kalau di atas 5 bisa dibulatkan menjadi 7. Paham anak-anak? Baik. Yang ketiga, penafsiran terbaik. Nah, jadi penafsiran terbaik ini tidak jauh beda, sama pada intinya dari bilangan 1 sampai 9, yang dimana di antara bilangan tersebut yang lebih mendekati antara tinggi ataupun rendah. Jadi kita langsung bulatkan saja. Apakah anak-anak sudah mengerti? Mengerti? Baik, alhamdulillah. Baik, yang kedua adalah materi tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah suatu yang dimiliki oleh manusia yang itu bersifat pasti, karena itu adalah hak-hak kita. Contoh, kita sebagai pelajar, hak kita menerima ilmu dari guru, menerima ilmu dari orang yang lebih dari kita. Terutama di sekolah kita diajarkan oleh guru,
dan kita berhak menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang dimana kita harus melakukannya. Contoh, kita ambil dari anak-anak sebagai siswa. Karena sebagai siswa itu wajib yang pertama rajin belajar, yang kedua rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu juga termasuk kewajiban. Adapun hal-hal lain di rumah, kewajiban kita sebagai anak nurut pada orang tua, jangan membantah apa yang disuruh kerjakan. Nah, jadi pada materi ini hak dan kewajiban itu sangatlah erat kaitannya. Jadi semoga anak-anak bisa mengamalkan, menjalankannya di rumah maupun di sekolah. Karena hak dan kewajiban merupakan materi yang akan melekat pada diri kita dimanapun kita berada. Apakah anak-anak sudah paham? Paham? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Baik, materi kita yang selanjutnya adalah mengidentifikasi pertanyaan baik. Apa itu mengidentifikasi pertanyaan baik? Jadi kita melakukan suatu tindakan yang dimana kita paling tidak, kalau anak-anak pernah mendengar, wawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan pertanyaan yang baik, yang dimana pertanyaan tersebut harus memiliki unsur 5W plus 1H, yaitu where, when, who, why, when. Dan yang terakhir adalah how. Contoh, when itu di mana. Jadi kalimat tanya yang dapat kita gunakan, di mana Bapak tinggal, di mana rumah Bapak. Where, saya ulangi, why, siapa nama Bapak. Ada lagi what, apa yang sedang Bapak lakukan. How, bagaimana tadi contohnya, bagaimana cara Bapak melakukannya gitu. Jadi mengidentifikasi pertanyaan yang baik ini tadi haruslah menggunakan kalimat-kalimat yang benar. Jangan sampai pertanyaan tadi itu di luar dari topik yang akan kita tanyakan. Yang kedua, pertanyaan tadi ambigu, susah untuk dijelaskan ataupun susah dijawab. Yang ketiga, jangan melebih-lebihkan pertanyaan yang akan kita tanyakan, karena itu akan membuat narasumber apapun itu menjadikannya bingung. Jadi Bapak harap anak-anak apabila melakukan identifikasi pertanyaan dengan baik, marilah kita cari kalimat-kalimat yang benar-benar itu baik untuk dipertanyakan. Baik, itu saja dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, jadi Bapak rasa cukup untuk materi hari ini. Ya, apapun materi yang tidak dapat kalian mengerti, boleh tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak semua mengerti akan materi yang Bapak sampaikan. Dan apabila anak-anak masih ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan kepada Bapak. Dan Bapak akan memberikan tugas untuk kalian semua yang bisa dikerjakan di buku halaman 7, tugas 4 ya. Jangan lupa dikerjakan. Bapak mohon dikerjakan dengan baik dan dengan benar, agar kalian bisa belajar di rumah dan itu bisa menambah nilai kalian nanti di ujian nanti. Terima kasih buat anak semua. Semoga materi apa Bapak? Udah. Nah, ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa dimengerti. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan yel-yel. Kalau Bapak bilang selamat pagi, semuanya selamat pagi. Pagi. Baik. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.